Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita dapat bertemu kembali dalam mata kuliah proyeksi bumi. Sebelum kita lanjutkan ke materi hari ini, mari kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Doa selesai. Gimana kabarnya, Mas Catur? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Ada informasi apa di rumah? Di rumah nggak tahu Ustaz. Di pondok. Di pondok ya Lancar semua aman sih Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Lancar. Oke, alhamdulillah. Masih di pondok ini sekarang? Nggih Ustaz. Oke. Di situ mengabdi atau memang benar-benar mondok atau sebagai pengajar? Ya mondok ya sebagai pengajar PPQ Ustaz. Oh, ngajar TPQ ya? Ngabdi juga itu Ustaz mungkin. Ngaji juga. Oh, berarti banyak aktivitas di pondok. Siswanya, siswa TPQ-nya? Siswa TPQ-nya kalau yang laki-laki kalau berangkat semua Ustaz ya sekitar 35 gitu. Rata-rata kalau berangkat ya 30-an itu Ustaz. Rata-rata santri putrinya ya usia apa? SD, SMP, SMA? Dari SD, TK ada Ustaz, TK, SD dari kelas 1 sampai kelas 6, SMP kelas 1 sama 3 ada Ustaz. Oh, banyak juga ya. Yes. Berarti ini pondok pondok tradisional atau modern? Mungkin lebih ke modern kayaknya Ustaz. Modern. Baik, semoga lancar. Kalau Mbak Hafizah, gimana kabarnya? Alhamdulillah masih sehat Ustaz. Alhamdulillah. Keluarga sehat semua ya? Sehat Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada informasi apa ini di rumah? Nggak ada sih Ustaz. Nggak ada ya, panas, hujan. Anak tetangga melahirkan. Gimana? Di sini mendung terus Ustaz. Oh, mendung terus ya. Di Surabaya panas ya. Mbak Hafiz, teman-teman ini belum tahu kampusnya langsung ya, yang 2020 ini ya? Belum Ustaz. Oh iya. Belum Ustaz. Ya nanti semoga Mbak Aulia. Oh, Mbak Aulia ini sudah sering ya. Ya semoga nanti bisa ke Surabaya ya. Kalau menurut berita ini Surabaya kota terpanas. Kemarin berita Kumparan atau Detik ya kalau nggak salah itu saya baca. 1 minggu yang lalu nampaknya ya. Suhunya terpanas. Kalau di Sumatera kan dingin ya, nggak bisa, cenderung banyak hujannya. Berikutnya Mas Vito, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat. Keluarga juga sehat, Mas Vito? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Ada informasi apa ini? Di Jakarta kan ya? Iya. Informasi apa ya Ustaz? Ya apa yang bisa ada. saya tangkap informasi dari Mas Vito? Bebas. Oh ya Ustaz, saya udah vaksin 2 kali. Wah, mungkin itu yang bisa diinformasikan. Selamat berarti Mas Vito sudah siap untuk PTM ya, pembelajaran tatap muka.
Kapan Mas itu? Vaksin Gimana, keduanya? Ustaz? Udah lama? Minggu lalu kalau nggak salah. Sekitar minggu lalu, Ustaz. Yang kedua Lalu. selesai. Oh iya, saya kemarin Iya. Jumat juga habis vaksin yang kedua itu. Ya hari Jumat kemarin. Tanggal berapa itu? 1 atau 2 itu. Gitu. Kalau Mas Catur, Mbak Afisa sudah vaksin atau belum? Ya. Mas Catur, sudah belum? Baru sudah Ustaz, tapi baru 1. Baru 1. Kalau Mbak Afisa? Sudah kedua-duanya Ustaz. Oh sudah 2 ya. Alhamdulillah. Berarti kalau sewaktu-waktu mau ke Surabaya sudah bisa nanti PTM. Enak daring atau nanti datang ke kampus seperti sebelum-sebelumnya ini teman-teman? Kan sudah terbiasa daring. Kalau menurut saya, Ustaz, dua-duanya, Ustaz. Ya, Banyak. daring ada sisi baiknya juga. Walaupun buruknya mungkin juga banyak, kendalanya banyak. Tapi kalau saya pribadi mungkin kalau tetap muka juga bisa lebih fokus untuk belajar, yaitu. Oke, fokus untuk belajar ya. Ada plus minusnya. Kalau menurut Mas Catur dan Mbak Hafiz ya, enak mana? Enak daring Ustaz. Enak daring. Mengapa? Ya, fleksibel aja Ustaz kalau daring itu. Fleksibel ya, nggak harus datang langsung ke kampus. Gak ngabisin uang, bayar kos, uang transport ya, itu ya. Tapi yang ngabisin uang data. Tapi saya kira lebih murah ya uang data. Oke, itu alasan Mbak Fisya. Kalau Mas Catur? Kalau saya mungkin lebih ke offline Ustaz. Pengen Alasannya offline. mungkin ya ingin mengeksplor di daerah yang baru gitu. Ingin mengeksplor daerah yang baru. Sudah pernah ke Surabaya, Mas Catur? Itu belum Ustaz, makanya ada Wah, keinginan. tangannya pengen ke Surabaya. Baik, semoga nanti bisa ke Surabaya. Ya itu mungkin gambaran pendidikan saat ini ya teman-teman semua. Mungkin ke depan pendidikan itu juga seperti ini ya, ada tatap muka juga daring atau dalam jaringan online. Atau bahkan mungkin pendidikan masa depan ini ya adanya di daring saja, ya, tidak luring, bisa saja seperti itu ya, mungkin saja ya, karena saat ini masa pandemi saja ya, kan juga sudah merubah semua aspek kehidupan ya, yang awalnya belanja itu datang langsung ke toko, sekarang sudah familiar apa ini melalui marketplace ya, tak perlu datang pencet-pencet, semua barang yang kita beli datang sendiri gitu. Termasuk aspek yang lainnya, termasuk di pendidikan ini kan juga terdampak. Kalau sebelumnya teman-teman belum terbiasa pakai Zoom, sekarang kan juga sudah terbiasa. Kalau menurut prediksi ya, yaitu dua kemungkinan itu bisa nanti merubah dunia pendidikan ya. Bisa saja nanti ya 100% luring atau mungkin gabungan atau mungkin 100% daring gitu. Kita harus siap. Nampaknya yang hadir 3 orang ya. Ini yang lainnya pada kemana ini? Mungkin ada yang tahu. Mas Rahmat Gilang. Ada yang tahu? Tidak? Kalau Mas Mbak bilang biasanya Ustadz
kalau nggak salah semalam itu dia lagi bantuin itunya apa saudaranya nikahan gitu. Oh, Jadi kayak nggak ngerti juga bahasanya hura-huru tuh apa Ustaz katanya. membantu di rumah sakit ini ada yang opnam. Ada yang nikah Nikahan. Ustaz. Nikahan Ustaz. Oh nikah, tak Nikahan kira Ustaz. sakit nikah. Ya berarti pesta ya, makan-makan, penggemukan. Kalau Mbak Aulia, oh ya ini Mas Ahmad baru bergabung. Kalau Mbak Aulia, Jaringan Ustaz Mbak Aulia. dengan ini ada kakak angkatan kita ya yang gabung nampaknya, tapi belum pernah gabung sama sekali ya. Mas Hadi sama Huda, betul itu gabung di kelas kita. Iya Ustaz. Iya Ustaz. Ya, tapi selama sinkronus mereka tidak pernah bergabung sama sekali ya. Ini mereka jadi ngulang atau enggak ini? Ya, nanti mohon ditanya ya. Untuk kelas ini ketua kelasnya menanya. Siapa ketua kelasnya kelas ini? Mas Vito. Mas Vito ya. Nanti minta tolong Mas Vito ya konfirmasi ke Mas Hadi dan Mas Huda apakah masih mengikuti atau memprogram mata kuliah ini gitu ya. Karena belum mengikuti tatap muka sama sekali. Kalau bisa ya sekarang ya di Japri saja. Itu kan ada di grup. Gimana kabarnya Mas Rahmat? Ada informasi apa? Halo? Sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat. Ada informasi apa Mas Rahmat? Tes? Halo Mas Rahmat? Gimana Ustaz? Suaranya putus-putus Ustaz. Oh, itu jaringanmu nampaknya. Gimana kabarnya? Kabar Mas Atau sinyal saya ini yang Halo? Suara saya masih nyampe Mas Rahmat? agak sedikit putus-putus Ustaz. Sedikit putus-putus. Baik. Ya udah, kendala jaringan ya. Tidak apa-apa, semoga bisa. Baik, kita awali ke materi. Mari kita tilawah terlebih dahulu ya. Hari ini akan dipimpin oleh Mas Rahmat Gilang. Nah ini Mbak Aulia masuk. Nanti Mas Vito yang membacakan sari tilawahnya. Silakan Mas Rahmat dipimpin tilawah. Diambil mushafnya. Ya Ustaz. Kemarin Al-Baqarah sampai 119, berarti ayat 120 ya saat ini. Silakan. Al-Baqarah ayat 120 Ustaz. 120 ya Al-Fatihah, Baqarah 120. Sampai ayat berapa Ustaz? Satu halaman. Udah diambil mushafnya? Berarti sampai ayat 126. 120 sampai 126. Silakan Mas Ahmad bisa dimulai.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini. Alangkah baiknya untuk membaca tilawah terlebih dahulu, dimulai dengan bacaan Al-Fatihah, lalu dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 120 sampai 126. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي. قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار.
Shadaqallahul Adzim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Terjemahan surat Al-Baqarah dari ayat 120 sampai 126, yaitu, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu atas semua umat yang lain pada masa itu. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya, Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, yang ruku, dan yang sujud. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sampaikan terima kasih Mas Ahmad Gilang dan Mas Vito yang telah memimpin tilawah pada siang hari ini. Tadi ada petikan ayat ya, bahwa kita harus semangat. Gitu. Banyak pepatah yang mengatakan bahwa di dunia ini adalah tempat kita untuk berjuang, ya. Tempat kita untuk menanam, tempat kita untuk berusaha, dan tempat kita untuk bercocok tanam. Apa itu? Ya semua kebaikan. Jadi apapun itu ya harus mengarah pada perbuatan atau hal baik, agar hal itu nantinya bisa menjadi bekal kita semua dalam kehidupan yang sebenarnya. Tadi kan ada ayat bahwa kehidupan dunia ini sangat singkat ya. Satu hari di dunia, satu hari di akhirat sama dengan 1000 hari di dunia. Begitu pula aspek kehidupannya. Ada yang mengatakan dunia ini senda gurau, ada yang mengatakan panggung sandiwara ya, seperti nyanyian, atau yang mengatakan ini adalah penjara bagi seorang muslim, ya bisa saja demikian.
Namun kita yang masih diberi kesempatan dan nikmat hidup ini, saya mengajak teman-teman untuk produktif dalam hal apapun. Ya, produktif belajar, produktif ibadah, ya, produktif membantu orang tua, produktif membantu orang lain, dan hal-hal lainnya. Yang paling penting, ya, silakan hal itu semua dilakukan atas dasar berniat, ya, ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Mau makan, bismillah niat ibadah. Mau tidur juga demikian. Mau pergi ke pasar juga demikian, ya. Mau pergi belanja, bahkan mau ke toilet pun juga sebisa mungkin berdoa, ya, banyak mengingat Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan itu produktif, ya, sehingga dapat berimbas pada nanti yang kita dapatkan. Jadi jangan sampai kita ini lalai, ya, gitu ya. Karena seharusnya seorang muslim ya harus demikian, gitu ya. Kalau ada di luar sana orang muslim tetapi biasa-biasa saja menganggap, wah kamu ini terlalu islamis, kamu ini terlalu ekstremis, atau kamu ini terlalu fanatik, ya biarkan itu omongan lainnya. Ya, kita sebagai seorang muslim ya kita menjalani ya harus demikian. Harus benar-benar sadar mengingat apa yang kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang petikan ayat terakhir tadi, ya, bahwa dunia ini sangat singkat, tempatnya berusaha. Jangan dibalik, gitu ya. Gitu. Ya, namanya manusia salah, lupa, hilaf, ya, itu maklum. Tetapi yang harus kita sadari bersama, jangan sampai kita berlarut-larut dalam kesalahan, sehingga esensi tujuan hidup yang nanti di akhirat itu tergantikan di dunia ini. Jadi ya, semoga kita dijaga oleh Allah dan kita berlindung, ya, dari hal-hal demikian supaya kita bisa sesuai dengan fitrah hidupnya manusia. Gimana kabarnya Mbak Putri? Mbak Aulia Putri? Alhamdulillah sehat. Sangat kecil sekali ya suaranya, tapi tidak apa-apa. Semoga nanti lancar mengikuti perkuliahan. Apakah ada hasil tadi, hasil dari menghubungi Mas Hadi dan Mas Huda, Mas Witu? Halo Mas Witu. Ustaz Afan tadi Belum. sempat ke belakang, belum sempat izin. Oke, nggak apa-apa. Silakan bisa dijabri ya Mas Hadi dan Mas Huda. Apakah bisa mengikuti kuliah hari ini atau tidak gitu, karena belum pernah ikut tatap muka sama sekali, gitu ya. Baik, kita Mas Huda maupun Mas Hadi udah saya coba WA Ustaz, centang 2 namun belum ada balasan. Terus Mas Huda Belum, sama-sama sudah saya hubungi Ustaz. centang 2 juga. Iya. Oke. Ada online juga sih Ustaz sebenarnya. Tapi nggak dibalas. Iya. Oke, kalau centang 2 berarti sebenarnya nggak ada masalah ya. Oke, terima kasih informasinya Mas Vito. Ya, doakan semoga mereka sadar ya kalau memang mau berniat untuk kuliah. Ya, tapi kalau nggak berniat ya berarti sudah lupa banyak kali ya. Gitu. Kita lanjutkan untuk materi hari ini ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar konsep dasar dari sebuah proyeksi bumi atau belajar konsep IPSSD. Apakah sudah nampak Mas Huda? Mas Witu? Sudah Ustaz. Sudah ya. Hari ini kita akan belajar perkembangan jagat raya dan teori pembentukan bumi. Nah,
pada hari ini teman-teman, ini kelewat ya, perkembangan jagat raya dan pembentukan bumi. Nah, membuat laporan pengamatan benda-benda langit, ya, membuat konsep tentang jagat raya, menganalisis teori terjadinya jagat raya, menjelaskan perbedaan teori jagat raya ya di alam semesta, mengidentifikasi galaksi dalam jagat raya. Ini yang nanti kita akan pelajari bersama. Nah, teori pembentukan tata surya ya, yang kita pernah belajar, mungkin teman-teman pernah belajar di SD, SMP, SMA, ya ini pengembangannya ya. Saya akan coba ceritakan sedikit dari deskripsi singkat ini ya, bahwa dulu orang-orang Yunani pada saat itu menyadari bahwa matahari, bumi, dan planet merupakan bagian dari sistem yang berbeda. Nah, ini pada zaman Yunani. Nah, mereka memperkirakan bumi dan matahari ini berbentuk pipih. Nah, berbentuk pipih ini seperti piringan. Nah, sedangkan Pitagoras ya, ini tahun 572 sampai 492 before century ya, sebelum Masehi, mengatakan bahwa semua benda langit ini berbentuk bola atau bundar. Jadi planet, bumi, dan matahari yang bundar itu berdasarkan teorinya Pitagoras. Kemudian sampai tahun 1960 perkembangan teori pembentukan tata surya bisa dibagi dalam dua kelompok besar. Ini di abad ke-19, ya ini masa ilmuwan Newton ya, dan masa sesudah Newton. Ini awal mula ya, sebelum bahkan sampai saat ini juga untuk teori apakah bumi itu bulat atau datar itu masih diperdebatkan ya. Ada orang yang meyakini bahwa bumi ini datar, itu juga ada gitu ya. Walaupun mungkin ini kalau kita hubungkan dengan Quran ya, ada yang mengatakan bumi ini adalah hamparan dataran yang luas begitu. Juga ada yang demikian gitu ya. Ya biasanya itu enggak bertentangan ya antara makna tafsir dalam Quran dengan sains sekarang ini, itu saling berkaitan, tidak bertentangan. Jadi perkembangannya masa Yunani menganggap sistemnya berbeda, matahari, bumi, dan planet ini, mohon maaf kalau kurang spasi atau tandanya salah ya. Terus kemudian Pitagoras mengatakan semua benda langit itu bundar. Terus kemudian teori ini dibagi menjadi dua ya, setelah abad 19, yakni masa sebelum Newton dan masa sesudah Newton. Kemudian perhitungan ilmiahnya begini, ya, secara ilmiah pertama kali ini dilakukan oleh Aristarchus dan Samos 300 sebelum Masehi. Ini perhitungan terkait dengan jagat raya tadi. Ia mencoba menghitung sudut bulan, bumi, matahari. Ini memang sengaja nggak saya tampilkan ilustrasinya ya, teman-teman dapat nanti browsing sendiri di googling ada ya. Nah, mencari perbandingan jarak dari bumi matahari dan bumi bulan. Nah, Aristarchus ini merupakan orang pertama yang menyimpulkan bumi bergerak mengelilingi matahari. Ya, kan ada teori Galileo Galilei gitu ya, yang mengatakan bahwa bumi sebagai pusat ya. Namun sebelum itu ya sebenarnya Aristarchus ini sudah membuat teori bahwa bumi ini bergerak mengelilingi matahari. Teman-teman dapat catat nama pentingnya saja ya. Yakni Aristarchus Samos, bahwa dia adalah pencetus teori bumi ini bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan berbentuk lingkaran, yang menjadi titik awal dari teori yang kita kenal namanya teori heliosentrik. Jadi heliosentrik ini adalah berpusat kepada helium atau matahari. Sentrik artinya pusat, jadi pusatnya adalah matahari.
Ini orang pertama yang memperkenalkan teori ini adalah Aristarchus. Kemudian teori heliosentrik ini bukan teori yang baru muncul, ya. Ini kebetulan Aristarchus ini adalah masa ilmuwan yang sama-sama seangkatan dengan Kopernikus, ya. Saya juga nggak tahu ini untuk tahun detailnya gitu ya, tapi saya hanya merangkum supaya teman-teman bisa mengetahui gitu. Namun jauh sebelum itu Aristarchus sudah meletakkan dasar bagi teori heliosentrik tersebut, ya. Artinya walaupun ini dianggap sebagai hal yang muncul kemudian, tetapi teori heliosentrik sebenarnya sudah dicetuskan sebelumnya gitu ya. Ini masa muncul di masa Kopernikus. Nah, ini lanjutan tadi. Nah, kemudian pada era Alexandria ya, ini namanya karena masa Yunani ya, ini era Tusenis 276 sampai 116 sebelum Masehi, ini dari sama Yunani. Ini berhasil menemukan cara mengukur besar bumi ya dengan mengukur panjang bayangan dari kolom Alexandria dan Sien. Ya, ini sama seperti rumus Pitagoras itu loh ya, kan ada sudut diagonal ya, kemudian tegak lurus sama yang mendatar begitu. Kemudian ia menyimpulkan perbedaan lintang keduanya yang merupakan 1/50 dari keseluruhan revolusi. Ya, ini hitungan mereka. Jadi perputaran ya revolusi tahunan ya, bukan rotasi ya, berputar pada porosnya tapi mengelilingi bumi ini 1/50. Nah, terkait dengan makna ini nanti teman-teman dapat browsing secara mandiri ya sebagai pengembangan. Sebagai pembanding apakah benar demikian. Nah, hasil perhitungan kemudian memberi perbedaan sebesar 13% dari hasil yang ada saat ini. Ya, teman-teman dapat cari juga di sini. Nah, hasilnya ini 13%, selisihnya 13% gitu ya. Ini terkait dengan jarak bumi ke bulan dan ke matahari. Teman-teman dapat nanti cari untuk apakah benar ini gitu ya. Karena ini sudah ditulis berapa di buku geografi gitu ya. Apakah nanti di SD juga diajarkan ini ya, bisa saja teman-teman untuk perkenalkan ya. Tapi ini kan tadi jauh ya, berangkat dari teori di zaman Yunani ya sampai ini bahkan penemu-penemunya ya, Eratosthenes, Alexandria dan sebagainya tadi. Kita lanjutkan. Nah, ini yang sering ada ya, yakni geosentrik. Ptolemy dan teori geosentrik. Kalau tadi heliosentrik, ini perbandingannya adalah geosentrik. Tadi mengatakan helio berpusat pada matahari, kalau sekarang ada muncul teori. Padahal kan muncul belakangan ya, 150 sebelum Masehi. Ptolemy menyatakan bahwa semua objek bergerak relatif terhadap bumi. Ya. Namanya aja geo, bumi, sentrik berpusat pada bumi. Artinya teori ini mengatakan bahwa pusatnya bukan matahari, tata surya kita, tapi adalah bumi. Ya, jadi mengikuti relativitas pergerakan bumi. Nah, teori ini hampir 1.400 tahun ya dipercaya. Nah, nanti kemudian teori geosentrik ini mempunyai kelemahan ya. Ini saya tulis sini ya. Matahari dan bulan ini bergerak dalam jejak lingkaran mengitari bumi, sementara planet bergerak tidak teratur dalam serangkaian simpul ke arah timur. Ini maksudnya mungkin berbalik dengan bumi sebagai pusatnya tadi ya. Mungkin planet lain mengitari matahari. Kemudian Ptolemy ini mengajukan dua komponen gerak. Yang pertama, gerak dalam orbit lingkaran yang seragam dengan periode 1 tahun pada titik yang disebut different. Ya.
Yang kedua, kemudian ya, ini gerak epicycle atau gerak seragam dalam lintasan lingkaran dan berpusat pada different. Nah, ini adalah teori geosentrik yang diajukan oleh Ptolemy terkait dengan apa tadi, pusat tata surya adalah bumi. Nah, menurut Ptolemy ini ada dua pertanyaan atau teori yang diajukannya ya. Saya ulangi, yang pertama tadi orbit lingkaran seragam. Ya, orbit lingkarannya nih seragam. Artinya ya namanya seragam ya sama. Kemudian dalam periode 1 tahun ya, kemudian berputar, namanya pada titik different. Jadi tetap ya piringannya ini sama, tetapi kemudian bergerak berbeda gitu ya. Nah, itu yang dimaksud different, perbedaan gitu ya. Seragam namun arahnya ini berbeda ya. Kalau saya ilustrasikan bentuknya misal elips gitu ya. Nah, ini kemudian berputar mengelilingi bumi, nah, ke samping kanan kiri itu. Ini yang dinamakan seragam. Yang kedua adalah epicycle tadi, gitu ya. Geraknya ini tidak gerak seragam dalam lintasan lingkaran dan berpusat pada different, gitu. Ini yang diajukan Ptolemy ya. Nanti teman-teman dapat perluas lagi apakah ini betul, gitu ya. Kemudian kembali lagi ke teori heliosentrik, berpusat pada matahari. Tadi kan di pengantarnya ini memang betul disampaikan oleh Copernicus gitu ya, untuk memperkuat tadi pendapat sebelumnya tadi. Ini Nicolaus Copernicus merupakan orang pertama yang secara terang-terangan menyatakan bahwa matahari merupakan pusat sistem tata surya dan bumi bergerak mengelilingi dalam orbit lingkaran. Artinya Copernicus ini adalah pencetus teori heliosentrik pertama ya, walaupun nanti mungkin ada pengembangan teori selanjutnya. Kemudian teori heliosentrik ini disampaikan Copernicus dalam publikasinya ya. Nah, bahkan dulu tahun 1400-an ini sudah ada publikasi terkait ini gitu ya, menyatakan teorinya yang berjudul De Revolutionibus Orbium Coelestium kepada Paus Pope III dan diterima oleh gereja. Karena memang pada zaman tersebut memang kan menurut sejarah atau penulisan sejarah, memang pada masa Yunani ini masih dipengaruhi oleh agama ya. Yang waktu itu memang agama Kristen masih kuat, sehingga orang yang berkuasa pada saat itu masa Copernicus tahun 1470-an sampai 543-an itu adalah gereja yang memiliki wewenang, sehingga hal itu kemudian disampaikan ke gereja. Ini adalah teori heliosentrik dan pencetus pertamanya adalah Copernicus. Nah, setelah kematian Copernicus, ya pandangan gereja ini berubah ya, ketika pada akhir abad ke-16. Tadi kan abad 14 masuk 15. Nah, akhir abad masuk ke-16 kemudian muncullah filsuf Itali ya, namanya Giordano Bruno, menyatakan semua bintang mirip dengan matahari. Masing-masing memiliki sistem planetnya yang dihuni oleh jenis manusia yang berbeda. Artinya tadi berpusat kepada heliosentrik, ya, dikenal dengan heliosentrik. Kemudian ini ada pengembangan teorinya ya, yang disampaikan oleh Giordano, yakni semua planet hal yang mirip bintang itu disejajarkan dengan matahari. Bintang mirip dengan matahari. Dan masing-masing memiliki planet yang dihuni dengan manusia yang berbeda. Artinya banyak bumi yang serupa gitu ya.
Tetapi ya pandangan inilah yang menyebabkan ia dibakar dan teori heliosentrik dianggap berbahaya ya, karena bertentangan dengan pandangan gereja yang menganggap manusialah yang menjadi sentral di alam semesta gitu ya. Karena orang gereja menganggap bahwa tata surya ini pusatnya ada di manusia, peran manusia gitu ya, tidak pada di matahari tadi. Ya, Kopernikus kan diperkuat oleh Giordano, tetapi pada akhir 16 ternyata justru gereja menganggap sebaliknya, bukan matahari sebagai pusat tata surya, gitu ya. Makanya orang-orang dulu ketika menyatakan pendapat dan itu bertentangan dengan gereja, maka dia harus siap untuk ya dihukum atau menerima konsekuensi hukuman dari gereja, termasuk dari Giordano ini dia dibakar ya karena bertentangan dengan pendapat gereja. Nah, kemudian lahirnya hukum Kepler ya, yakni Tycho Brahe. Ini kan hampir bersamaan ya, tadi 14 sampai 15, kalau ini 15 16 gitu ya, dari Denmark. Ini mendukung teori matahari tadi dari Kopernikus. Dari matahari dan bulan mengelilingi bumi, sementara planet lainnya mengelilingi matahari. Nah, kemudian pada tahun 1576 Brahe ini membangun sebuah observatorium di Pulau Ven ya, di Laut Baltik dan melakukan penelitian di sana sampai kemudian ia pindah ke Prague pada tahun 1596. Seperti di Indonesia ini kan Lapan baru untuk mengembangkan tentang astronominya kan membangun observatorium ya di NTB atau NTT ya, kalau nggak salah itu teman-teman bisa mengamati. Tapi untuk Brahe ini sudah melakukannya dulu pada tahun 1576 ya. Ini untuk memperkuat dari teorinya Kopernikus heliosentrik ya, dia tapi menamakan dengan hukum Kepler. Brahe menghabiskan sisa hidupnya menyelesaikan tabel gerak planet dengan bantuan asistennya Johannes Kepler. Nah, tapi mengapa kok teorinya ini tidak dinamakan Brahe ya, tapi justru dinamakan Kepler? Ya, karena memang setelah kematian Brahe, Kepler ini menelaah data yang ditinggalkan Brahe tadi. Ternyata demikian. Jadi yang sudah dilakukan Brahe tadi itu belum sempat dianalisis, ya, belum sempat ibarat belum dipublikasikan, masih data mentah. Nah, asistennya Kepler inilah yang menelaah data dari Brahe tadi. Ya, kemudian menemukan bahwa orbit planet tidak sirkular, melainkan eliptik. Ya, makanya berbentuk elips, gitu ya. Bukan sirkular, eliptik, berbentuk elips. Tidak begitu bulat ya, elips. Nah, kelanjutan dari hukum Kepler tadi ya, yang dari Brahe tadi. Nah, Kepler kemudian mengeluarkan 3 hukum gerak orbit ya, yang dikenal sampai saat ini. Sebenarnya ini jasa dari Brahe tadi. Yang pertama yakni planet bergerak dalam orbit elips mengelilingi matahari sebagai pusat sistem. Nah, makanya di peraga di SD itu biasanya kan dibuat matahari besar, kemudian ada planet-planet kecil di sampingnya, gitu ya. Itu untuk mengilustrasikan bahwa planet ini bergerak dalam orbit berbentuk elips. Yang kedua, radius vektor menyapu luas yang sama dalam interval waktu yang sama. Artinya gerak mengelilingi matahari tadi itu luasnya sama ya, dalam interval waktu yang sama juga. Gitu. Jadi bagian yang disapu sebagai gerak evolusi tadi itu memiliki kesamaan dalam waktu, gitu ya. Makanya nanti berapa lama evolusi bumi itu dapat ditentukan. Kemudian yang ketiga, kuadrat kala edar planet mengelilingi matahari ini sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata dari matahari. Jadi edar planet mengelilingi matahari atau evolusi, ya, revolusi
Nah, ini sama dengan, sebanding dengan atau pangkat 3 jarak rata-rata dari matahari. Kalau jarak rata-ratanya misal ya berapa ribu kilo misalnya, berarti dia di pangkat 3-nya untuk mencapai jarak edar mengelilingi matahari. Ini adalah teori atau hukum Kepler tadi ya. Teman-teman dapat pelajari lagi, ini dapat mengembangkan mandiri nanti di googling banyak gitu ya. Nah, ini saya sampaikan sejarahnya. Nah, kemudian dalam namanya observasi benda-benda langit ya, pasti kita kenal yang namanya dengan teleskop, ya ini alat atau sarana untuk mengamati benda-benda yang ada di langit. Nah, pada tahun 1608 setelah tadi Kepler ya, tadi kan Kopernikus, Brahe, Kepler, sekarang 1600 kemudian dibuatlah teleskop oleh Galileo Galilei. Ini adalah merupakan seorang profesor matematika ya di Pisa, Italia, yang tertarik dengan mekanika, khususnya tentang gerak planet. Makanya dia menciptakan teleskop. Nah, Galileo Galilei ini ternyata adalah orang yang tertarik dengan publikasi dari Kepler tadi. Ya, 3 hukum tadi kemudian diselidiki kembali oleh Galileo Galilei melalui teleskopnya, yakni tentang teori heliosentrik. Tadi sudah ya. Nah, dengan teleskopnya lah Galileo ya berhasil menemukan satelit-satelit ya Galilean di Jupiter dan menjadi orang pertama yang melihat keberadaan cincin di Saturnus. Jadi planet Saturnus ada cincinnya, pertama kali orang yang melihat adalah Galileo. Nah, ini sebagai wawasan saja. Nah, tadi kan saya dalam menjelaskan itu ada teori sebelum Newton dan setelah Newton. Ya, ini untuk membagi antara teori yang berkembang ya, yang awal mulanya itu geosentrik ya, terus kemudian heliosentrik, kemudian disempurnakan sampai tadi teori terakhir dari Kepler tadi ya, kemudianlah dilanjutkan oleh Galileo tadi melalui teleskopnya. Kemudian setelah tahun 1600-an kemudian dilanjutkanlah penelitiannya oleh Isaac Newton. Ini adalah ilmuwan kenamaan ya. Nah, dalam bidang fisika ia menyusun hukum gerak Newton dan kontribusi terbesarnya bagi astronomi adalah hukum gravitasi. Ya, kita tahu bahwa hukum gravitasi ini membuktikan bahwa gaya antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing objek dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda. Nah, ini definisinya ya. Terkait dengan rumus fisikanya teman-teman dapat cari sendiri ya, di googling nanti ada. Ini saya hanya menyampaikan teorinya supaya antara ilmu fisika dan geografi ternyata juga saling bersinggungan begitu ya. Tapi saya tidak membahas lebih detail terkait dengan rumus gravitasi yang disampaikan oleh Newton. Isaac Newton ini adalah orang yang kemudian menyempurnakan teori dari Kepler tadi ya, yang datanya sebelumnya diperoleh dari Brahe, kemudian analisis oleh Kepler, disempurnakan Galileo, kemudian terakhir dikembangkan lagi oleh Isaac Newton. Nah, teori Isaac Newton ini menjadi dasar berbagai teori pembentukan tata surya ya, yang lahir setelah Isaac Newton ya. Jadi setelah 1600-an nanti menjadi berkembang banyak teori ini gitu ya. Sampai tahun 1960 ini termasuk di dalamnya teori monistik dan teori dualistik ya. Teori dualistik monistik. Teori monistik ini menyatakan bahwa matahari dan planet berasal dari materi yang sama.
Nah, makanya nanti kita akan kenal dengan teori namanya ledakan besar, kemudian jadi planet, jadi matahari, atau kabut yang kemudian berputar sangat cepat, kemudian mengkristal, jadilah planet. Ya, inilah awal mulanya. Sedangkan teori dualistik menyatakan matahari dan bumi ini berasal dari materi yang berbeda atau material yang berbeda, berbentuk pada waktu yang berbeda pula. Ini yang dimaksud monistik dan dualistik. Kalau monistik sama, ya materinya sama, waktunya sama. Tapi kalau dualistik ini materinya berbeda, waktunya juga berbeda. Nah, teori pembentukan bumi. Ya, pertama ini ya, ini baru masuk di geografinya. Ya, ini teori Big Bang. Big Bang ini adalah proses terbentuknya bumi berawal dari puluhan miliar tahun yang lalu. Nah, kok bisa ini, Ustadz, waktunya kok miliar-miliaran, ini gimana nentukannya ya? Saya sendiri juga tidak sebegitu jauh ya mempelajari bagaimana menentukan masa sebuah awal pembentukan planet. Nah, pada awalnya ya ini saya ceritakan saja ya, teorinya. Big Bang ini dulu adalah gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya, berotasi. Jadi kabut ini berotasi terus gitu. Putaran yang dilakukan memungkinkan bagian kecil dan ringan terlempar keluar. Seperti teman-teman kalau coba seperti tari balet itulah ya. Mengapa kok ada bagian seragamnya yang kemudian mengembang gitu ya. Kalau nggak berputar itu kan menutup. Tapi kalau berputar justru mengembang. Nah, itu kemudian benda ringan terlempar keluar dari bagian pusatnya dan dia berbentuk cakram raksasa ya. Seperti piringan kemudian berputar, hal-hal benda atau materi ringan kemudian terlepas keluar. Nah, suatu saat gumpalan kabut raksasa itu meledak dengan dahsyat di luar angkasa. Nah, karena proses berputarnya lama ya, menghasilkan energi kuat ya, kemudian dia meledak ya, kemudian berbentuk galaksi dan nebula-nebula galaksi. Jadi kabut yang berputar tadi kemudian meledak ya, saking energinya besar, panas, padat ya, akhirnya meledak, jadilah nanti galaksi-galaksi atau planet atau materi-materi benda langit lainnya. Nah, dalam jangka waktu kurang 4,6 miliar tahun, nebula-nebula tersebut membeku. Ya. Nah, karena sudah meledak, kemudian unsurnya membeku dan membentuk suatu galaksi. Nah, kebetulan yang kita tempati hari ini adalah galaksi Bima Sakti. Nah, dari galaksi Bima Sakti lah kemudian nantinya muncul sistem tata surya ya. Sistem tata surya tadi yang dikemukakan oleh para ilmuwan tadi ya, heliosentrik, geosentrik tadi. Ini menyatakan ini. Nah, bagian yang terlempar keluar tadi mengalami kondensasi sehingga membentuk gumpalan-gumpalan yang mendingin dan memadat. Karena sudah terlempar kemudian mendingin, jadilah benda keras. Yang sebelumnya itu kabut ya, karena waktunya lama kemudian mengkristal jadilah planet. Kemudian gumpalan itu membentuk planet yang termasuk kita huni saat ini gitu ya. Ini yang dinamakan teori Big Bang. Nah, ini saya mendeskripsikan ada 3 proses ya dalam pembentukan bumi. Kalau tadi kan teori umum pembentukan benda langit ya. Kalau sekarang ini adalah proses pembentukan buminya sendiri. Ini saya bagi menjadi 3. Awalnya bumi ini masih merupakan planet homogen. Ya. Artinya bumi ini karakteristiknya sama dengan planet-planet yang lainnya. Tidak ada hal yang beda. Ini yang dimaksud homogen.
dan belum mengalami perlapisan dan perbedaan unsur. Jadi materi yang penyusun di dalamnya ini masih sama. Yang berikutnya, tahap kedua, pembentukan pelapisan struktur bumi yang diawali dengan diferensiasi tadi, materi besi yang berat jenisnya lebih besar akan tenggelam, ya karena masanya lama. Nggak tahu ya proses ini. Seperti yang kita ketahui gitu ya, Saturnus, Venus, itu kan juga materi besinya masih kelihatan di luar. Tetapi kok bumi ini ternyata materi besinya tenggelam, ada di pusat bumi. Makanya bumi itu yang paling dalam itu suhunya panas, ya, panas dan mencair. Kalau seandainya besi yang ada di perut bumi ini keluar, dia akan mengeras menjadi besi. Tapi ini justru kebalikannya ya. Unsur dan materi besinya tenggelam di dalam inti bumi, perut bumi. Sedangkan yang berat jenisnya atau lebih ringan, dia bergerak ke permukaan, termasuk unsur batuan, ya batuan yang kemudian karena panas, dingin, lapuk jadilah tanah, ya, jadilah tanah. Bumi terbagi ini menjadi 5 lapisan. Tadi unsur besinya tenggelam, unsur ringannya keluar, kemudian lapuk menjadi bertahap sesuai dengan lapisan-lapisan keringanan dari benda-benda tadi. Nah, ini kemudian kita klasifikasikan ada inti dalam, inti luar, ya, mantel dalam, mantel luar, dan kerak bumi. Ini ya, ini dari apa ini teori pembentukannya ya. Nah, sedangkan perubahan yang terjadi di bumi ini disebabkan oleh adanya perubahan iklim dan cuaca. Nah, kalau tadi awalnya itu sama, ya materialnya sama, homogen, kemudian di bumi mengalami bentuk yang apa ini, yang berbeda dari planet lainnya. Kalau planet lainnya kan unsur besinya masih ada di muka, kalau bumi ini kebalikan, unsur besi yang ada di luar kemudian masuk ke dalam perut bumi, unsur yang ringan keluar. Tapi karena faktor cuaca kemudian permukaannya berbeda. Makanya tadi kan ada tanah, ada batu gitu ya. Ada berbagai jenis nampakan lainnya yang itu sesuai lapisan-lapisan. Itu tadi kelanjutan dari teori Big Bang. Kita lanjut satu lagi ya. Kemudian teori berikutnya yakni adalah teori kabutkan lapis ya. Nah, teori kabut nebula tadi ya, ini dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Pierre de Laplace. Ini setelah Newton ya tentunya, setelah Newton tadi 1600-an. Namanya karena orang dua ini yang menemukan, kemudian disebutlah kabutkan lapis. Dalam teori ini kemudian jagat raya ini terdapat gas. Jadi sebelum adanya bumi, matahari, ya, planet-planet yang lainnya dan benda langit lainnya, awalnya dulu ini berbentuk gas. Gas dan berkumpul menjadi kabut atau nebula. Jadi gas bebas di angkasa, ya. Ini belum adanya bumi, menjadilah nebula atau kabut. Nah, ternyata antar gas, ya unsur partikelnya kan atom-atomnya kecil ini, dia memiliki gaya tarik menarik antar gas tadi. Jadi antara gas satu, misalnya ini kalau diperbesar ya, atom-atomnya diperbesar, ya ini memiliki gaya tarik menarik yang sangat kuat ya, karena akibat dari pergerakan di angkasa. Nah, dia sama seperti Big Bang tadi ya, dia berputar sangat cepat sehingga antar partikel atom-atomnya ini memiliki energi tarik menarik yang kuat gitu ya. Nah, dalam proses perputaran tersebut ya, kemudian bagiannya apa ini, bagian dari atom-atomnya ini ada yang terlempar kemudian membeku ya. Makanya di sini saya tuliskan ya, dalam proses perputaran yang sangat cepat ini materi kabut ya, bagian khatulistiwa ini terlempar, memisah dan memadam. Nah,
Karena perputaran tadi kan ada bagian yang terlempar ya, karena gaya tarik menarik tadi kemudian memadat atau mengalami pendinginan. Bagian yang terlempar inilah yang kemudian menjadi planet. Bedanya dengan teori sebelumnya Big Bang tadi. Kalau Big Bang tadi kan meledak, ya. Tapi kalau ini nggak ada ledakan, ya. Hanya terlempar saja karena faktor gaya tarik menarik antar gas atau partikel. Wah, itu saja ya pertemuan hari ini karena sudah mendekati azan, nampaknya belum bisa kita lanjutkan untuk teori-teori yang lainnya, gitu ya. Terkait tadi ada rumus fisika, terus cara mengukur jarak, ya itu kan sudah ranahnya fisika ya. Sebenarnya kalau kita masukkan di sini juga bisa, tapi sengaja saya nggak masukkan supaya teman-teman fokus bisa di geografinya saja, gitu ya. Nanti pengembangannya teman-teman dapat pelajari yang lainnya. Ada pertanyaan? Saya persilakan. Cukup? Bukan pertanyaan Ada? sih, Ustaz. Cukup. Dari saya Suara saya cukup. sudah- Gimana? Dari saya cukup, Ustaz. Oh, dari Mas cukup. Dari Mbak Fiza? Oh, dari Mas Iya, Catur? Ustaz. Oke, cukup ya. Baik, terima kasih saya sampaikan karena sudah mau zuhur. Tadi dapat diunduh ya materi tadi sebenarnya ini masuk materi pertemuan pertama ya, tapi karena memang waktunya kita agak lama sehingga materinya tertinggal. Nanti bisa kita sempurnakan materi-materi itu ya di pertemuan lanjutan nanti. Ya, kita bisa mungkin tuntaskan materi itu gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mari kita tutup mata kuliah ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Terima kasih dan mohon maaf saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Oke, sama-sama. Saya tutup ya.